Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Tamimah dengan NIM 2024-10-10-1004 dari kelas Data Mining B. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas dari modul 1 praktikum data mining, yaitu tentang manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, di sini pada modul 1 ini terdapat beberapa soal, namun kami disuruh untuk mengerjakan soal-soal yang hanya di bold saja. Nah, di sini pada kode 1, poin F, kita disuruh untuk membuat array 2 dimensi menggunakan NumPy. Oke, langsung saja ke codingannya. Kita terlebih dahulu buka Google Colab. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan yaitu mengimport NumPy. Jadi import NumPy ini untuk memanggil library NumPy yang nantinya akan kita gunakan untuk proses pengolahan data ini. Nah, kemudian NumPy ini kita sederhanakan atau kita aliaskan menjadi NP agar mudah dipanggil, agar tidak panjang-panjang NumPy gitu ya. Kemudian kita membuat variabel ARR. Isinya itu pemanggilan NumPy itu tadi .array, kemudian value-nya itu sesuai dengan angka-angka yang ada pada tabel. Di sini ada 445, kemudian 764, 974, dan ada 637. Selanjutnya kita print dengan print buka kurung ARR atau bisa juga dengan ARR gitu saja jika ingin mempersingkatnya. Baik, kita coba execute dulu menggunakan print buka kurung ARR tutup kurung. Setelah itu kita akan mencoba untuk memprintnya menggunakan ARR saja. Nah, di sini kalau kita menggunakan print buka kurung ARR, hasilnya akan seperti ini, sama dengan yang ada pada tabel. Nah, kemudian mari kita coba untuk memprint menggunakan perintah print, atau kita hanya memanggil variabel ARR saja. Nah, di sini akan sama juga akan memunculkan tabel yang seperti pada poin F, namun di sini akan muncul tulisan array-nya ini juga akan ikut terprint juga. Kemudian pada kode 1 poin G, yaitu kita disuruh untuk membuat array 3 dimensi menggunakan NumPy. Tidak jauh berbeda dengan menggunakan array 2 dimensi. Nah, bedanya mungkin kalau 3 dimensi itu kurung sikunya ada 3 ya. Kalau 2 dimensi ini kurung sikunya ada 2. Oke, baik saja. Langsung aja, seperti biasa kita buat terlebih dahulu variabel ARR-nya, kemudian kita panggil library NumPy-nya .array, dan kita masukkan angka-angka sesuai dengan yang ada pada tabel. Di sini terdapat angka 785, 477, 719, dan 5410. Kemudian pada tabel kedua ada 212, 985, 373, 499. Dan tabel yang terakhir itu ada 293, 248, 166, dan 813. Selanjutnya mari kita print atau kita cetak menggunakan perintah print.arr, atau langsung aja kita ketikkan ARR atau manggil variabel ARR-nya. Nah, di sini akan muncul seperti yang ada pada tabel poin G. Nah, selanjutnya kode 2 poin D. Di sini kita disuruh untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan baris ganjil array dan menambahkan angka 2 pada bilangan kolom genap array. Jadi di sini ada satu tabel. Nah, di mana baris yang negatif atau baris yang ganjil maksud saya itu akan ditambah
value-value yang berada pada baris ganjil itu akan ditambah 1. Jadi di sini baris 1, baris 3, dan baris 5. Kemudian untuk kolom genap itu akan ditambah 2. Di sini kolom genapnya di poin D ini ada 8, 2, 1, 4, 2, dan 2, 2, 7, 8, 4. Nah, karena ada sel yang dilewati oleh baris ganjil, juga dilewati oleh kolom genap, maka value dalam sel tersebut akan ditambahkan 3. Soalnya kan soalnya kan sesuai dengan ketentuan yang ada pada poin D, yaitu dia tuh dilewati oleh baris ganjil dan juga dilewati oleh kolom genap. Nah, di sini sel-sel tersebut itu ada ini angka 8, ada 1, 2, ada 2, 7, 4. Nah, nantinya kalau misal sudah ditambahkan semua, hasilnya itu akan menjadi 1 tambah 1, 2, 8 tambah 3, 11, 8 tambah 1, 9, 2 tambah 3, 5, kemudian 10 tambah 1 itu 11, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 1, 5, 7 tambah 3, 10, 8 tambah 1, 9, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 1, 4, dan 4 tambah 3 itu 7. Nah, bagaimana terus kodenya? Nah, kodenya yaitu yang pertama kita lakukan, yaitu seperti biasa, kita membuat membuat variabel ARR lagi dan memanggil library np atau numpy.array, kemudian kita mengisikan value-nya sesuai dengan yang ada pada tabel, seperti 1882, 8212, 10147, 1478, dan 8234. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk memisah nih, mana sih yang termasuk dalam baris ganjil. Caranya itu kita panggil variabel array-nya, kemudian kita pilih baris 0, baris dengan indeks 0 sampai dengan indeks sebelum 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 ini akan ditampilkan semua dan dipilih yang ganjil saja. Kemudian untuk kolomnya ditampilkan semua. Dan untuk mencetak atau menampilkan kolom genap, kita perlu untuk memanggil variabel array, kemudian memilih seluruh pada baris, misal kayak indeks 0 sampai indeks sebelum 5, jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu, dan kolom pada indeks ke-1, soalnya kan kita akan memilih kolom 2 dan 4, jadi kita pilih pada indeks ke-1 sampai dengan indeks sebelum 4, jadi 0, 1, 2, 3, jadi yang dipilih indeks ke-1 dan indeks ke-3. Nah, kemudian 2. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambahkannya? Nah, kita tinggal copy saja kode yang ini, kemudian kita tambahkan sama dengan 1 untuk baris ganjil, dan kode yang ini kita tambahkan plus sama dengan 2 untuk kolom genap. Selanjutnya tinggal kita print atau print, kemudian kita execute. Nah, hasilnya, nah di sini kan kita memerintahkan untuk mencetak baris ganjil. Nah, baris ganjilnya kan ada di 1882, 10147, dan 8234. Apakah benar yang ditampilkan itu? Dan benar, yaitu 1882, 10147, dan
8, 2, 3, 4. Selanjutnya kita juga mencetak kolom genap. Apakah benar kolom yang dicetak itu 82142 dan juga 22784? Mari kita cek. Nah, 82142 22784. Benar seperti yang kita inginkan. Nah, selanjutnya hasilnya pada baris ganjil akan ditambahkan 1. Ini akan ditambahkan 1. Nah, ini akan ditambahkan 1. 1 tambah 1, 2. 8 tambah 3 jadi 11. 8 tambah 1 jadi 9. 2 tambah 3 jadi 5. Kemudian 10 tambah 1 jadi 11. 1 tambah 3 jadi 4. 4 tambah 1 jadi 5. 7 tambah 3 jadi 10. Kemudian ada 8 tambah 1 jadi 9. 2 tambah 3 jadi 5. 2 tambah 1 jadi 4. Dan 4 tambah 3 jadi 7. Nah, seperti yang kita inginkan. Nah, kemudian pada poin E. Kita disuruh untuk membalikkan sumbu Z array 3 dimensi. Nah, di sini ada 3 tabel. Nah, kita umpamakan tabel yang pertama ini berada pada sumbu X. Tabel kedua berada pada sumbu Y. Dan tabel ketiga berada pada sumbu Z. Nah, kita disuruh untuk membalik nih. Sumbu Z berada pada sumbu X berada pada sumbu Z. Artinya mereka bertukar posisi begitu. Bagaimana caranya? Nah, kita seperti biasa kita perlu untuk membuat variabel ARR lagi dan memanggil library numpy.array, kemudian menuliskan value-value sesuai yang ada pada ketiga tabel tersebut. Nah, di sini ada tabel pertama itu ada 785, 477, 719, ada 5410, dan tabel kedua ada 212, 985, 373, 499, dan tabel ketiga ada 293, 248, 166, dan 813. Nah, gimana sih caranya untuk membalik sumbu Z menjadi sumbu X gitu, atau sumbu Z berada di awal? Nah, caranya yaitu dengan menggantikan indeks gini menjadi -1. Mari kita lihat apakah benar tabel ketiga ini berada pada posisi yang pertama. Nah, kita coba lihat ya. Di sini ini adalah tabel yang awal sebelum dibalik. Posisinya sama. Kemudian coba kita lihat pada sumbu Z. Pada tabel ketiga yaitu 293, 248 dan seterusnya ini kan berada di akhir. Nah, setelah kita gunakan kode ini, angka atau tabel 293 ini berada di posisi pertama. Dan angka atau tabel pertama ini, 785 dan seterusnya ini berada di posisi terakhir. Artinya berhasil. Selanjutnya, pada kode kedua, poin F, yaitu kita disuruh untuk mengubah array pada soal menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6. Nah, di sini kita dapat hint nih. Kita dapat petunjuk, yaitu menggunakan tree shape. Nah, langsung aja kita praktikkan. Seperti biasa, kita perlu untuk membuat variabel baru dengan nama ARR dan memanggil library numpy.array. Dan kemudian, nah, kode ini atau tabel ini kita kopikan ke sini, kemudian kita tinggal panggil nih variabel ARR tadi .reshape. Nah, sintaknya kan buka kurung 2 kali 6,6 gitu. Jadi mari kita coba execute. Nah, apakah benar 6 kali 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar. Selanjutnya pada kode terakhir, kode ketiga, yaitu point A, kita disuruh untuk mengubah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi kita tuh disuruh untuk mengubah matriks ini menjadi hasilnya menjadi matriks ini. Gimana tuh caranya? Gini caranya,
pada matriks sebelah kiri kita perlu untuk men-split atau membaginya menjadi 4 bagian. Kalau kita amati dengan seksama, pada baris ke 2, 3, 4 sampai 6 dan juga pada kolom kedua sampai ke 4, maaf, pada kolom indeks ke-2 sampai 3 ini bertukar posisi berada di sebelah kiri atas, dan yang sebelah kiri atas akan bertukar posisi ke kanan bawah. Begitu juga sebaliknya. Kiri bawah akan bertukar posisi dengan kanan atas akan bertukar posisi dengan kiri bawah. Nah, gimana tuh caranya? Kita tinggal men-split saja, kita membaginya menjadi 4 bagian. Nah, kita buat variabel baru dengan nama ARR1 sama dengan RR. Nah, tapi sebelumnya kita perlu untuk seperti biasa membuat variabel baru dengan isian yang ada pada tabel sebelah kiri ya. Nah, setelah kita buat variabel itu, kita panggil ARR-nya, kemudian kita pilih indeks keberapa yang mau kita pecah. Indeks ke-0 sampai indeks sebelum 3. Jadi 0, 1, 2 ini sampai dengan kolomnya kita pilih indeks ke-0 sampai sebelum 2. Indeks ke-0 dan 1 berarti kan. Nah, berarti ini. Nah, kemudian pada variabel 2 kita panggil variabel RR lagi nih. Dan mana nih yang mau dijadikan bagian keduanya nih? Nah, pada indeks ke-3 sampai indeks sebelum 6. 0, 1, 2, 3 berarti 3 sampai 5. 3, 4, 5 berarti sampai sini. Dan kolomnya kita pilih pada indeks ke-0 sampai indeks sebelum 2. Jadi 0, 1 berarti sampai sini aja bagian 2-nya nih. Nah, ARR ketiga atau variabel ketiga kita panggil lagi variabel AR-nya. Dan kita pilih sel pada indeks ke-0 sampai sebelum 3 dan juga kolom kedua sampai sebelum 3. Jadi pada indeks ke-0 sampai sebelum 3 itu 0, 1, 2 berarti sampai sini, dan kolomnya pada kolom kedua sebelum 4. Jadi 0, 1, 2 berarti mulai sini sampai sini. Berarti ini. Nah, kemudian pada variabel ARR4, kita panggil lagi nih variabel ARR, kemudian kita pilih mana sih yang termasuk pada bagian 4. Nah, ini ada pada indeks ke-3 sampai sebelum 6, berarti 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, berarti 3 sampai 5, sampai dan juga pada kolom kedua sampai sebelum 4. Setelah kita membaginya, kita perlu untuk menggabungkan antara, kan ini 935294 ini akan dipindah ke kiri atas. Jadinya kita harus ganti posisi. Bagian RR4 itu akan digabungkan dengan RR2. Kemudian ARR3 akan digabungkan dengan ARR1. Gimana sih cara gabungannya? Gabungkannya itu menggunakan fungsi concatenate. Jadi numpy.concatenate variabel RR4, RR2 eksis sama dengan 1 akan digabungkan menjadi gabungan pertama, dan gabungan kedua itu ada numpy.concatenate RR3 dan RR1 eksis sama dengan 1. Selanjutnya kita gabungkan gabungan 1 dengan gabungan 2 dengan eksis 0. Mari kita execute untuk mengetahui hasilnya seperti apa. Apakah sesuai dengan yang tabel pada sebelah kanan? 9318
5, 2, 6, 10, 9, 4, 4, 6, 10, 7, 5, 10, 4, 10, 7, 8, dan 2, 5, 9, 10. Nah, sudah sama seperti tabel yang sebelah kanan. Mungkin itu saja penjelasan tugas pada modul 1 praktikum data mining ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.